Halo guys, Kendit dan Hill di sini. Dan ini adalah beberapa konsol Nintendo yang kami miliki. Serta beberapa cerita sejarah di balik Nintendo. Oleh karena itu, mari saksikan video kami. Nintendo didirikan pada tanggal 23 September tahun 1889 di Kyoto, Jepang oleh Fusajiro Yamauchi dengan nama Nintendo Koppai. Awalnya, perusahaan ini merupakan perusahaan yang memproduksi kartu tradisional Jepang yang bernama Hanafuda. Kata Nintendo sendiri dapat diartikan sebagai tinggalkan keberuntungan ke surga atau secara alternatif kuil Hanafuda gratis. Selama beberapa dekade, Nintendo bereksperimen dengan berbagai bisnis. Salah satunya dengan mendirikan perusahaan taksi yang bernama Daya. Perusahaan ini awalnya berhasil, namun Nintendo terpaksa untuk menjualnya karena ada masalah dengan persekutuan buruh yang membuat mahal untuk menjalankan servis tersebut. Nintendo juga sempat mendirikan Rantai Hotel Cinta, sebuah jaringan TV, sebuah perusahaan makanan yang menjual nasi instan, dan berbagai perusahaan lainnya. Pada tahun 1970-an, di bawah kepemimpinan Hiroshi Yamauchi yang merupakan cucu dari Fusajiro, Nintendo mulai fokus pada industri mainan elektronik dan video game. Mereka memproduksi mesin arcade dan mencetak sukses besar dalam game Donkey Kong tahun 1981 yang memperkenalkan karakter Jumpman atau kini kita kenal sebagai Mario. Teman-teman, Nintendo tidak langsung dikenal sebagai perusahaan game besar sejak awal. Nintendo melalui perjalanan yang panjang selama lebih dari 100 tahun, melewati berbagai eksperimen, kegagalan, dan inovasi. Dari sini kita belajar bahwa tidak ada kesuksesan yang instan, melainkan perlu waktu, ketekunan, dan keberanian untuk terus beradaptasi. Hal ini dapat menjadi inspirasi teman-teman, bahwa dalam kehidupan pun, setiap langkah, setiap kegagalan, bahkan setiap pencapaian pun merupakan bagian dari proses pembelajaran menuju tujuan yang lebih besar. Oke, balik lagi dengan saya Kendit. Setelah Hill menjelaskan tentang sejarah Nintendo sebagai sebuah perusahaan, sekarang saya akan lebih fokus terhadap konsol-konsol yang pernah dikeluarkan oleh Nintendo. Namun, karena Nintendo telah mengeluarkan 33 konsol dengan Nintendo Switch 2 yang baru akan keluar pada tahun ini, pada bulan Juni, saya hanya akan fokus terhadap konsol-konsol handheld yang pernah dikeluarkan oleh Nintendo. Yang pertama adalah Game & Watch yang keluar pada tahun 1980. Game & Watch merupakan keluaran konsol Nintendo yang kedua. Setiap device Game & Watch terkandung hanya satu game, sehingga setiap device Game & Watch memiliki game yang berbeda-beda. Game & Watch terjual sekitar 40 juta unit di seluruh dunia. Yang kedua adalah Game Boy yang keluar pada tahun 1989. Game Boy berbeda dengan Game & Watch memperkenalkan sistem cartridge, sehingga setiap konsol Game Boy dapat digunakan untuk memainkan berbagai macam game, menggunakan game cartridge yang berbeda. Game Boy original terjual sekitar 60 juta unit di seluruh dunia. Yang ketiga adalah Game Boy Pocket yang keluar pada tahun 1996. Game Boy Pocket merupakan desain yang lebih minimalistik dari Game Boy dan memperkenalkan screen hitam dan putih. Sayangnya, Game Boy Pocket memiliki baterai yang lebih lemah dibandingkan Game Boy. Yang keempat adalah Game Boy Light yang keluar pada tahun 1998. Game Boy Light merupakan konsol Game Boy yang paling tidak dikenal karena Game Boy Light hanya keluar secara eksklusif di negara Jepang. Namun, Game Boy Light merupakan upgraded version dari Game Boy yang menawarkan baterai yang tahan selama 20 jam dan fitur-fitur lainnya. Yang kelima adalah Game Boy Color yang keluar pada tahun 1998.
Pada Game Boy Color, Nintendo akhirnya memberi warna pada game-game seperti Tetris sehingga terlihat lebih vibrant. Game Boy Color merupakan versi Game Boy yang paling laris, mencetuskan angka 118 juta unit terjual di seluruh dunia. Yang menarik tentang Game Boy Color adalah bahwa para pemain dapat menggunakan Game Boy Color untuk memainkan game-game dari versi Game Boy yang lama. Game Boy Advanced yang keluar pada tahun 2001. Game Boy Advance memiliki desain yang menarik dibandingkan Game Boy lainnya. Sekarang, GBA berbentuk landscape. Selain itu, GBA juga menawarkan grafik yang jauh lebih canggih dibandingkan Game Boy lainnya. GBA terjual sekitar 80 juta unit di seluruh dunia. Yang ketujuh adalah Game Boy Advanced SP yang keluar pada tahun 2003. Game Boy Advanced SP sekarang memiliki desain yang berbeda, di mana Game Boy Advance SP terbagi menjadi dua bagian, di mana bagian atas merupakan bagian layar dan bagian bawah merupakan bagian tombol-tombol. Selain itu, GBA SP menawarkan sebuah baterai yang dapat diisi ulang. GBA SP terjual sekitar 40 juta unit di seluruh dunia. Yang ke-8 adalah Game Boy Micro yang keluar pada tahun 2005. Game Boy Micro berbentuk sebuah persegi panjang kecil. Pada Game Boy Micro, para pemain dapat memainkan game-game dari Game Boy versi lainnya, seperti Game Boy Color dan Game Boy Advance. Game Boy Micro terjual sekitar 2 juta unit di seluruh dunia. Yang ke-9 adalah Nintendo DS yang keluar pada tahun 2004. Nintendo DS memiliki desain yang mirip dengan Game Boy Advance SP. Namun perbedaan utamanya adalah bahwa Nintendo DS memiliki layar di bagian bawah dan juga di atas. Namun di bagian bawah terdapat layar dan juga tombol-tombol. Selain itu, para pemain juga diperkenalkan dengan sebuah stylus pen. Yang ke-10 adalah Nintendo DS Lite yang keluar pada tahun 2006. Nintendo DS Lite merupakan revisi pertama dari Nintendo DS. Pada Nintendo DS Lite, terlihat bahwa Nintendo DS terlihat lebih slim dan juga lebih minimalistik. Seperti pada Nintendo DS, Nintendo DS Lite dapat memainkan game-game dari Game Boy Advanced SP. Selain itu, Nintendo DS Lite menawarkan sebuah screen yang lebih terang, sehingga para pemain dapat memainkannya dengan lebih nyaman. Nintendo DS Lite terjual sekitar 90 juta unit di seluruh dunia dan merupakan versi Nintendo DS yang paling laris dan populer. Yang ke-11 adalah Nintendo DSi yang keluar pada tahun 2008. Pada Nintendo DSi, Nintendo menambahkan beberapa fitur, seperti kamera di bagian dalam dan juga di bagian luar konsol. Selain itu, Nintendo juga menambahkan sebuah slot SD card, sehingga para pemain dapat menambahkan storage dari Nintendo DSi. Terdapat dua versi dari Nintendo DSi, yaitu versi yang normal atau yang kecil, dan juga versi yang besar atau Nintendo DSi XL yang keluar 1 tahun setelah Nintendo DSi, yaitu pada tahun 2009. Yang ke-12 adalah Nintendo 3DS yang keluar pada tahun 2011. Pada Nintendo 3DS, Nintendo menawarkan sebuah fitur, yaitu kapabilitas 3D, sehingga game-game seperti The Legend of Zelda, A Link Between Worlds, Fire Emblem Awakening, dan Super Mario 3D Land terlihat lebih realistik. Selain itu, pada tahun 2012, Nintendo mengeluarkan Nintendo 3DS XL yang merupakan sebuah versi yang lebih besar dari Nintendo 3DS. Semua versi dari Nintendo 3DS terjual sekitar 70 juta unit
di seluruh dunia. Yang ke-13 adalah Nintendo 2DS yang keluar pada tahun 2013. Berbeda dengan versi Nintendo DS lainnya, Nintendo 2DS tidak dapat dilipat dan hanya berbentuk sebuah persegi panjang. Selain itu, pada Nintendo 2DS, Nintendo menghilangkan fitur 3D dan mengembalikan fitur 2D. Yang ke-14 adalah Nintendo New 3DS yang keluar pada tahun 2014. Pada New Nintendo 3DS, Nintendo menambahkan beberapa tombol seperti Z-Stick, ZR, dan ZL. Selain itu, Nintendo juga menambahkan fitur NFC, sehingga para pemain dapat menggunakan fitur Amiibo. Untuk New Nintendo 3DS, Nintendo mengeluarkan dua versi. Versi yang biasa atau original, yang merupakan versi yang lebih kecil, dan juga versi yang XL atau yang lebih besar. New Nintendo 3DS terjual sekitar 14 juta unit di seluruh dunia. Yang ke-15 adalah Nintendo Switch yang keluar pada tahun 2017. Nintendo Switch terjual sekitar 150 juta unit di seluruh dunia. Menurut saya, konsol ini merupakan konsol terbaik dari Nintendo, karena Nintendo Switch merupakan sebuah konsol hybrid, yang berarti bahwa Nintendo Switch merupakan sebuah konsol genggam sekaligus sebuah konsol rumah, sehingga bisa dibawa kemana-mana ataupun bisa dipakai di rumah. Yang menarik dari Nintendo Switch adalah bahwa kontrol yang ada di bagian kiri dan kanan layar dapat dicopot. Nintendo Switch keluar dalam beberapa versi. Yang pertama adalah versi yang original, yang kedua adalah versi Lite yang keluar pada tahun 2018 dan merupakan versi yang lebih kecil dari Nintendo Switch, dan yang ketiga adalah versi OLED yang merupakan Nintendo Switch yang menawarkan layar yang jauh lebih baik yang keluar pada tahun 2021. Nah, Nintendo yang saya punya ini adalah Nintendo Game Boy Advance SP. Kita sebutnya Game Boy ya teman-teman. Nah, Game Boy ini milik saya dan kakak saya berdua karena kami yang sering memainkan Game Boy ini. Nah, Game Boy ini dihadiahi oleh mama kami karena untuk main, bukan karena hadiah ulang tahun atau apa, tapi karena ini untuk kami main. Nah, ini kira-kira dihadiahi ketika kakak saya itu SD, berarti saya itu masih TK. Nah, saya punya pengalaman menarik dari Game Boy ini, yaitu ketika saya TK, ketika saya sudah pulang sekolah, saya mainin Game Boy ini, main game Tom and Jerry, dan itu tuh misinya kita harus menuntun Jerry untuk memakan keju-keju yang ada di game ini. Jadi kayak ada obstacle untuk kita tuh si Jerry untuk makan keju tersebut. Tapi karena saya kesel banget, saya selalu tidak bisa membuat Jerry memakan keju-keju tersebut. Akhirnya saya menangis karena saya kesal, dan saya meminta joki game ini ke mbak saya. Ternyata mbak saya jauh lebih jago memainkan game Tom and Jerry tersebut dibandingkan saya. Nah, ini mungkin karena saya masih TK dan motorik saya itu belum sebagus itu untuk memainkan Game Boy. Tapi itu menjadi pengalaman yang sangat menarik karena saya sangat stres memainkan Game Boy ini. Tapi setelah seiring berjalannya waktu dan saya sudah besar, saya memainkan game Tom and Jerry tersebut ternyata tidak sesusah ketika saya masih TK yang membuat saya sampai menangis. Namun sayangnya teman-teman, baterai dari Game Boy saya ini mulai menggembung dan sudah dicas pun tidak dapat menyala. Ini ada tombol on off-nya. Sudah dicas pun tidak menyala. Jadi baterainya ini bisa dibeli secara online, baik di Shopee atau di Tokopedia, dan bisa diganti sendiri. Tinggal search aja baterai Game Boy Advance SP. Nanti akan keluar dengan harga yang beragam. Pastikan memilih produk yang terpercaya supaya Game Boy ini awet, teman-teman. Untungnya
gamenya ini bisa dicopot dan saya bisa memainkan game ini di Nintendo punyanya Kendit. Jadi saya bisa bernostalgia dengan game-game yang ada di Nintendo Game Boy ini, meskipun sudah tidak bisa menyala ya di Nintendo saya, tapi saya bisa memainkannya di Nintendo Kendit. Terima kasih Kendit sudah membuat saya bernostalgia dengan game-game yang ada di sini. Oke, sekarang saya akan menceritakan sedikit tentang beberapa konsol Nintendo yang saya miliki. Namun, hal pertama yang saya ingin sampaikan adalah bahwa saya hanya memiliki konsol handheld yang dikeluarkan oleh Nintendo. Dulu saya sempat punya Nintendo Wii, namun sudah dijual oleh papa saya. Oke, yang pertama dan yang paling tua adalah Nintendo DS Lite. Nintendo DS Lite ini dulu punya mama saya. Namun karena beliau dulu sibuk kerja, akhirnya saya dikasih ini. Yang saya suka dari Nintendo DS Lite ini adalah bahwa dia bisa memainkan game-game Nintendo DS dan juga game-game Game Boy Advance, seperti yang sudah dikatakan oleh Hill. Untuk Nintendo DS, saya menggunakan kartu R4. Kartu R4 ini adalah seperti kartu yang bisa memainkan semua game yang dimiliki oleh Nintendo DS. Jadi cara bekerjanya adalah kita memasukkan semua game yang kita ingin mainkan di dalam SD card ini, lalu kita masukkan ke R4 card ini, dan udah deh, kita bisa mainkan semua game yang kita inginkan. Lanjutnya ada Nintendo DSi XL. Nintendo DSi XL ini dulu punya saudara saya. Namun karena saya suka banget sama ini, akhirnya saya dikasih ini sebagai hadiah. Untuk Nintendo DSi XL ini saya juga menggunakan R4 card, sehingga sangat memudahkan saya untuk memainkan game-game Nintendo DS. Lalu, perbedaan utama Nintendo DSi XL ini dengan Nintendo DS Lite adalah yang pertama tentunya ukurannya. Ukurannya jauh lebih besar dibandingkan Nintendo DS Lite, sehingga lebih nyaman untuk dipegang. Lalu, dia juga memiliki kamera di bagian dalam dan juga di bagian luar. Game-game yang sering saya mainkan di Nintendo DSi XL ini adalah Mario Kart, Mario Party, Cooking Mama, Pokemon, dan lain-lain. Saya juga lebih sering memainkan Nintendo DSi XL karena ukurannya yang jauh lebih besar sehingga lebih nyaman. Lalu yang terakhir dan yang paling baru ada Nintendo Switch. Nintendo Switch yang saya miliki ini merupakan keluaran tahun 2017, sehingga ini adalah versi pertama yang pernah dikeluarkan oleh Nintendo. Untuk Nintendo Switch ini dulu milik saudara saya, namun ia kasih saya ini sebagai hadiah ulang tahun saya. Untuk game-game yang saya mainkan di Nintendo Switch ada Animal Crossing, Super Mario Odyssey, Fall Guys, Sky, Kirby, Pokemon, dan lain-lain. Namun, hal yang membuat saya sedikit kesal tentang Nintendo Switch adalah bahwa game-game Nintendo Switch itu sangat mahal. Jadi dia sistemnya itu pakai game cartridge seperti di Nintendo DS. Namun sayangnya untuk Nintendo Switch dia belum memiliki semacam R4 card, sehingga jika kita mau main game kita harus membeli kartu cartridge ini. Namun untuk satu kartu cartridge bisa mencapai harga sampai 500 atau bahkan 800.000, sehingga untuk membeli satu cartridge ini saya harus menabung. Nintendo sangat erat kaitannya dengan pop culture karena memiliki peran yang besar dalam membentuk dunia hiburan modern, khususnya dalam dunia industri video game. Nah,
Nintendo telah menciptakan karakter dan game yang tidak hanya dikenal di kalangan gamer saja, tetapi juga dikenal secara luas oleh masyarakat umum lintas generasi. Salah satu contohnya adalah Mario. Mario bukan hanya dikenal sebagai karakter game, tetapi ia sudah dikenal sebagai ikon global yang mendunia dalam berbagai produk, seperti pakaian, meme-meme yang ada di internet, bahkan telah menjadi film animasi The Super Mario Bros. Movie. Ya, begitulah sedikit sejarah dan cerita-cerita mengenai Nintendo yang kami punya. Kalau Anda berminat, silakan beli sendiri. Like kalau suka, dan dislike kalau Anda tidak suka. Kita Dan ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk. Yuk.